Baik, baraya semua. Sekarang saya berada di Tanjung Sari. Tepatnya di Gunung Cijambu. Di video awal tadi, kami menitipkan kendaraan kami di kantor desa Cijambu. Dikarenakan aksesnya tidak memungkinkan untuk dimasuki kendaraan roda 4, karena jalannya kurang baik, dan hanya terdiri dari satu jalur kendaraan saja. Kurang lebih 5-10 menit perjalanan dari kantor desa menuju base camp pendakian. Terlebih dahulu, kami daftar pendakian, beserta administrasinya. Di sini terdapat fasilitas parkir kendaraan roda 2, kamar mandi, dan warung kecil. Seperti biasa, pendakian paling bawah banyak dikelola oleh masyarakat setempat untuk berkebun. Karena di gunung yang pernah saya alami, ya seperti itu. Sebagian jalan ada yang sudah dicor, mungkin untuk memudahkan kendaraan panen, untuk mengambil hasil bumi, atau hasil tanam mereka. Kurang lebih seperti ini, baraya, untuk view di kaki gunungnya, atau tidak jauh dari base camp. Alhamdulillah, cuaca pagi ini cukup bagus. Langit biru dan berawan. Posisi kamera yang kurang baik bisa mempengaruhi pencahayaan di sekitar view. Ini dia, baraya, teman atau kawan hiking saya hari ini. Baru naik bentar udah dikasih puncak tulisannya. Sabtu, 22 Biasanya November pos 1, pos 2 ya tahun langsung puncak. 2025. Perjalanan awal, kami masih disuguhi oleh perkebunan yang dikelola oleh masyarakat. Tanjakan pertama yang coba kami lewati, sebenarnya ada sedikit kekeliruan. Tanjakan ini diberitahu oleh warga yang sedang mengambil ilalang untuk pakan domba. Tanjakan pertama ini cukup membuat kami terkejut dengan kecuramannya. Pos 1. Pos 1. Kami berhenti sejenak karena mendengar rintikan hujan gerimis. Cuaca memang tidak bisa ditebak. Di awal bisa cerah, kemudian bisa mendung, atau bahkan bisa sampai hujan rintik atau deras. Ini dia kekeliruan kami, padahal ada jalur landai daripada tanjakan pertama tadi. Tapi tidak mengapa, tung-itung, pemanasan. Pokoknya mah jalurna HD. Nanjak terus. Tanpa putus. Ya. Nanjak terus. Gigi 1. Hai. View-nya kurang lebih seperti ini. Setelah tanjakan pertama kami tadi yang curam, Nah, lihat yang di belakang. Nanjak terus. ini perjuangan kami. Nanjak terus. Sebenarnya perjalanan kami tak begitu terasa, karena kami banyak ngobrol dan bercanda. Ini dia jalur masuk kita menuju gunung yang sesungguhnya, memasuki lorong waktu. Di jalur pendakian ini, agak sedikit landai, mungkin kami dimanjakan dulu. Kami sudah memasuki kawasan pendakian yang sesungguhnya.
di mana Pacet berada beserta kawanannya. Masuki kawasan Pacet. Pacet. Saya, ataukah rekan sependakian, merasa was-was ketika bersentuhan baik dengan daun atau pohon, karena takut Pacet diam di situ. Langsung parno. Teman saya langsung daun, tersugesti ada dengan Pacet. sign di depan tadi, bahwa ini kawasan Pacet. Pacet menemukan jalur baru untuk melewati tanjakan yang sama saja tanjakan setelah memasuki lorong menuju hutan. Tanjakan selamat Wow. datang untuk kami. Luar biasa. Sedikit demi sedikit, tanjakan mulai terus naik. Baraya sendiri bisa lihat, semakin naik jalur pendakiannya. Ketika nanjak seperti ini, mungkin kegunaan trekking pole tidak begitu banyak. Justru sepertinya, kami butuh tali webbing. Dengan trek yang semakin naik, sudah menegaskan, kami butuh tali webbing. Tanpa putus. Mungkin ini lagu masa kecil kita, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Mulai kembali pendakian ya. Karena target 2 jam di atas, turun lagi 2 jam. Bye. Kontur tanah yang sedikit basah membuat perjalanan bernuansa licin. Dan kami harus ekstra berhati-hati. Ini yang dinamakan tanjakan lutut ketemu dago. Oh. Masih naik. Belum ada bonus nih Perjuangan masih panjang. setelah ini. Ya. Ya. Membantu dan menunggu rekan kami yang kesulitan adalah hal utama dalam pendakian. Nanjak terus. Wow. Pos 2. Alhamdulillah, kami sudah sampai di pos 2. Turunnya turunan terus. Anda duluan itu Tanjakan yang tak kunjung selesai. Ujian kami setelah pos 2. Wow. Iya betul. Nama tanjakan bukan sekedar tanjakan. Menuju pos 3. Yang 2 nunggu di bawah. Karena udah nggak kuat. Soalnya nanjak terus. Karena memang sesuai dengan nama tanjakannya, Tanjakan Lutung. Kami dipaksa berjalan seperti lutung, agak membungkuk atau merayap seperti Spider-Man. Salah satu rekan kami yang sudah berumur tidak kuat untuk melanjutkan tanjakan ini. Saya dan rekan yang satu mencoba menuju pos 3. Tapi kami sangat mengapresiasi beliau yang sangat luar biasa dengan semangatnya mendaki. Kami tidak meninggalkan beliau, tapi justru kami melanjutkan semangatnya beliau. Beliau beristirahat di dekat pos 2, ditemani rekan kami yang satu lagi. Karena beliau bilang kepada kami, boleh dilanjutkan ke pos 3, takut penasaran.
Jalur ini memang dikenal dengan curam dan tanjakannya. Waktu kecil namanya gini banget nggak? Nggak kayaknya. Karena kami bertemu pendaki yang sudah Kan turun tanyakannya dan wow. bercerita kepada kami tentang jalur ini. Rekan saya pun berkata, jika Gunung Ciremai tidak securam ini tanjakannya. Baraya bisa lihat, saya merangkak karena memang jalurnya curam, licin, My God. dan banyak akar pepohonan. Bagaimanapun jalurnya, kita harus tetap menikmatinya. Jarak pos ke posnya memang cukup jauh. Hanya 3 orang dari kami yang bisa sampai puncak. Kami bertemu di pertigaan sebelum pos 3 dengan rekan kami yang sudah sampai puncak. Karena kami di pendakian, harus mengawal dan menjaga rekan kami tadi yang sudah berumur. Jadi, kami belum sampai puncak dan sekarang kami bertemu untuk kembali mulai turun dari gunung. Akhirnya kami turun gunung dan pendakian pun berakhir. Semoga bisa kembali dan menyelesaikan misi yang belum selesai hingga ke puncak